Anda masih menyaksikan Breaking News TV One untuk penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Kita sudah bersama dengan Prof. Thomas Jamaluddin dan juga ada Kiai Syarif Matnaji. Akan kita bahas lebih dalam mengenai pemantauan hilal pada sore hari ini. Saya ingin ke Prof. Thomas dulu. Prof. Thomas, kalau tidak salah saya mengutip pernyataan Anda nih di beberapa pernyataan di media bahwa untuk hari ini sepertinya di Jawa seperti Jakarta hanya 0,7 derajat dengan elongasi 1,7 derajat hilalnya. Jadi kemungkinan tidak terlihat nih hari ini. Benar seperti itu? Jadi itu jauh di bawah kriteria MABIMS. Kriteria MABIMS itu minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Makna fisisnya dengan batasan seperti itu ketebalan hilal agar bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup kuat di ufuk. Nah, dengan ketinggian hanya 0,7 untuk di Jakarta dan elongasi hanya kurang dari 2 derajat, itu maknanya hilalnya sangat-sangat tipis sekali, tetapi harus mengalahkan cahaya senja yang masih cukup terang. Jadi kalaupun misalkan cuacanya cerah, itu tidak mungkin bisa dilihat. Jadi wilayah barat Indonesia bulannya masih terlalu rendah, apalagi wilayah timur bulannya masih berada di bawah ufuk. Jadi kemungkinan tidak ada yang berhasil melihat hilal dari 134 titik itu ya berdasarkan pertimbangan posisi hilal tersebut. Oke, itu berdasarkan pertimbangan itu. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu, Prof, untuk awal bulan suci Ramadan kalau perspektif atau hitungan dari BRIN seperti apa? Ya, jadi kapan itu? Berdasarkan perhitungan tersebut, data tersebut, maka bulan Sya'ban, yaitu tanggal 29 hari ini, itu tidak mungkin melihat, maka bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30. Sehingga berdasarkan perhitungan astronomi tersebut, mestinya awal Ramadan jatuhnya tanggal 12. Tanggal 12. Dengan adanya perbedaan tersebut, bahwa juga ada Muhammadiyah yang sudah menetapkan secara Ruqyatul Hisab ya, untuk ditetapkan pada Senin 11 Maret. Ustadz, pandangannya seperti apa? Ada perbedaan seperti ini yang kemudian setiap tahun kadang menjadi perbincangan. Apakah ini kemudian harus disikapi seperti apa? Seperti itu. Ya, inilah yang mempertegas tentang luasnya ilmu agama Islam dan bagaimana tolerannya kita sama Muslim yang meyakini adanya perbedaan dan kemudian tidak mengklaim dirinya yang paling benar. Dan ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ketika saudara-saudara kita dengan metode hisabnya dan kemudian meyakininya, dan itu kita harus apresiasi. Bila ini semuanya diterima dengan sebuah dada yang lapang karena semuanya berdasarkan ilmu, dan itu akan menjadi satu kondisi yang sangat sejuk, yang damai, dan masing-masing bisa beribadah dengan keyakinannya, karena yang akan bertanggung jawab adalah mereka yang telah meyakini bahwa ini tanggal 1 Ramadan atau besok tanggal 1 Ramadan. Karena itu tadi disampaikan, bagi mereka yang ru'yatul hilal, mereka akan disumpah karena dia akan bertanggung jawab pada ibadah orang-orang yang melakukan puasa di hari itu. Jadi bukan perkara sepele, tetapi fakta bahwa kita saling menghormati dan tidak memaksakan dengan kehendak dan kesamaan, karena ada berbagai dalil yang harus juga kita jadikan rujukan. Itulah indahnya Islam. Oke, tapi kalau itu dari permasalahan itu oke lah, selesai. Saya sangat selesai. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang membulatkan niatnya, oh saya pengen ikutan yang besok supaya Ramadannya lebih panjang misalnya gitu. Itu gimana tuh untuk pandangannya? Ya nggak ada masalah, karena memang dia kalau dalam kitab Ihya itu disampaikan, selagi dia mempunyai keyakinan tentang seseorang yang menyaksikan bulan, melihat bulan, atau dengan hisab dia meyakininya, dia boleh ngikutin. Cuma yang nggak fair, giliran puasanya ngambil yang cepat, lebarannya ngambil yang cepat, juga itu yang nggak ada yang masalah. Kalau ente ngikutin Muhammadiyah, maka kudunya ikutin juga ya Muhammadiyah. Jangan giliran puasanya ikutin pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh itu. Oke, tapi intinya ini adalah soal toleransi itu tadi, mengenai berbagai macam perbedaan kapan kemudian awal bulan suci Ramadan. Kita mau menuju ke Pak Adib lagi. Pak Adib, kalau tadi kan Prof. Thomas menyampaikan bahwa hitung-hitungan BRIN awal bulan suci Ramadan ini jatuh pada tanggal 12 Maret. Sementara kita tahu Muhammadiyah menetapkan di tanggal 11 Maret. Sikap pemerintah atau tanggapan pemerintah terkait dengan perbedaan penetapan awal bulan suci Ramadan ini seperti apa, Pak Adib? Iya, jadi sekali lagi bahwa pemerintah itu bersifat fasilitasi ya.
Jadi sidang isbat itu dalam rangka fasilitasi kepada para ilmuwan, perwakilan dari ormas Islam dan para ahli gitu ya, untuk memusyawarahkan terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan ini. Jadi suatu hal yang lumrah tadi perbedaan pendapat itu. Oleh karena itu maka dalam sidang isbat itu kita akan berikan kesempatan kepada para ahli dari perwakilan ormas untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, dan pandangan-pandangan itu didasarkan kepada tadi laporan yang sudah masuk dari lapangan yang sudah melakukan pemantauan terhadap keberadaan hilal di 134 titik yang sudah kita gelar. Tentu itu yang kita gelar ya, belum lagi mungkin dari ormas-ormas Islam yang lain juga, seperti tadi diberitakan misalnya PWNU DKI Jakarta melakukan ru'yatul hilal di berbagai tempat. Saya kira itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari syiar ya, yang melakukan proses ru'yatul hilal. Jadi sikap pemerintah tentu dalam konteks ini adalah menghargai perbedaan di tengah masyarakat, tapi sekaligus juga kita mewadahi dalam satu wadah yang disebut dengan sidang isbat itu. Pak Adib, bagaimana kemudian Kementerian Agama menjawab julitan-julitan orang di luar sana yang mengatakan ya kalau sudah ada prediksi dari BRIN, sudah ada BMKG, begitu ditetapkan hari ini tidak akan terlihat hilalnya, ngapain pakai sidang isbat lagi gitu, karena dibilangnya buang-buang anggaran. Nah, bagaimana kemudian Kemenak menjawab hal tersebut? Ya, justru ini adalah bentuk fasilitasi kita kepada semua umat Islam ya, karena tidak semuanya menganut mazhab hisab tadi. Ya. Tadi bahkan sebagian besar dari ormas Islam yang ada itu menganut mazhab ru'yat ya, Mas. Jadi itu bentuk fasilitasi dari pemerintah. Oleh karena itu apapun prediksinya ketika tanggal 29 ini ya kita lakukan sidang isbat karena ada proses ru'yatul hilal di beberapa tempat begitu. Jadi ini justru adalah untuk membuktikan tadi. Jadi kalau prediksi keilmuan itu adalah sebuah prediktif, sains ya, scientific juga. Kita juga di dalam scientific itu kan ada istilah konfirmasi ya terhadap prediksi itu. Maka ru'yatul hilal itu adalah bagian dari itu, dan kita sekaligus juga bentuk fasilitasi akomodasi terhadap sebagian besar dari umat Islam yang dalam bahasanya Prof. Thomas Jamaluddin itu adalah pengamal ru'yat, kira-kira begitu. Oke, baik Pak Adib, kalau kita tahu kan juga ini ada beberapa negara tetangga, misalnya ada Brunei, kemudian juga Malaysia yang melakukan pemantauan hilal ya, termasuk juga Singapura. Apakah sudah ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dan juga beberapa negara lainnya itu soal pemantauan hilal ini, Pak Adib? Ya, terkait dengan MABIMS ya, negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara dari mulai Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, kita intens ya dalam berkomunikasi, termasuk mengapa kemudian kita punya kriteria yang disepakati oleh MABIMS, yaitu imkanur ru'yah 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Itu adalah bentuk komunikasi kita dengan negara-negara tetangga kita. Jadi kita punya kesepakatan tentang kriteria itu. Dan sekali lagi bahwa kriteria itu menjadi salah satu acuan. Tetapi tetap saja bahwa ru'yatul hilal itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk konfirmasi terhadap kriteria imkanur ru'yah, terhadap prediksi, terhadap hasil temuan dari perhitungan hisab atau ilmu astronomi Islam itu, Mbak. Baik Pak Adib, saya ingin ke Prof. Thomas. Prof. Thomas, mungkin masih ada yang belum paham atau mungkin masyarakat di luar sana yang perlu penjelasan lagi. Hilal tuh derajatnya sekian itu bagaimana sih melihatnya, caranya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu, Prof. Iya. Jadi para peruqyat tadi Pak Adib sudah menyebut ya bahwa peruqyat itu tidak
langsung melihat dengan tanpa persiapan. Mereka sudah tahu posisi bulan itu saat matahari terbenam itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian tingginya berapa derajat itu sudah ada pengetahuan. Jadi tidak asal mengarahkan ke arah barat, tetapi lihat, makanya tadi disebut persiapan ru'yat itu biasanya sebelum matahari terbenam. Ya, betul. Karena nanti titik matahari terbenam itu harus diketahui dulu, dan kemudian nanti sudah ada persiapan, ini posisi bulannya akan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Nah misalkan nanti pada saat maghrib ini, di Jakarta itu posisi bulannya ada di sebelah kiri, tetapi tingginya rendah sekali. Bedanya apa? Kanan dan kiri itu apa? Yang impact-nya apa? Sesungguhnya sama, itu berdasarkan posisi bulan mengitari bumi, kemudian relatif terhadap matahari, itu kadang berada di sebelah kanannya, kadang berada di sebelah kirinya, bergantung konfigurasi orbit bulan mengitari bumi tersebut. Nah, nanti pada saat Syawal posisinya beda lagi. Nah, pada saat Ramadan ini posisinya kira-kira sebelah kiri, tetapi sangat rendah. Nah, nanti sudah diketahui titik posisi mataharinya, kemudian sudah diketahui posisi bulan itu kira-kira ada di sebelah kiri tapi rendah. Maka teleskop diarahkan ke arah sana. Bisa menggunakan teleskop, bisa menggunakan teodolit, atau dengan cara-cara tradisional yang juga beberapa kelompok masih menggunakan. Kategori hilal bisa terlihat itu kategorinya seperti apa? Ada hitungannya spesifik nggak sih, Prof? Ya, tadi disebutkan kriteria MABIMS itu adalah kriteria minimum. Karena berdasarkan data global, itu tidak ada hilal yang bisa teramati kalau di bawah 3 derajat. Karena cahaya syafaknya atau cahaya senjanya masih cukup kuat. Minimal 3 berarti ya? Minimal 3. Kemudian elongasi atau sudut pisah bulan matahari itu minimal 6,4 derajat. Supaya hilalnya cukup tebalnya sehingga bisa mengalahkan cahaya syafak. Nah, ketika posisi bulan itu masih sangat rendah, kemudian elongasinya juga masih sangat kecil, itu sesungguhnya tidak bisa diamati karena pasti bulan itu sangat tipis dan akan kalah oleh cahaya syafak. Tetapi bagi pengamal ru'yat, walaupun sudah tahu posisinya susah diamati, mencontoh-contoh Rasul itu mereka tetap melakukan pengamatan. Difokuskan pada titik yang diduga ada hilal, menggunakan teleskop, menggunakan teodolit, kemudian betul-betul dilihat, kalau itu betul tidak ada, ya baru dilaporkan, dan itu nanti akan disumpah diklarifikasi dulu oleh hakim setempat bahwa hilal ini terlamati atau tidak. Kemudian nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama untuk nantinya dikompilasi oleh Kementerian Agama, dan nanti pada saat sidang isbat biasanya Pak Adib nih yang membacakan nih. Dari provinsi paling timur saksinya bla 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 bla, kemudian sampai provinsi paling barat, itu siapa saja saksinya, kemudian menyatakan bahwa hilal misalkan terlihat atau tidak terlihat. Nah, kemudian nanti disebutkan juga berdasarkan hisab posisi hilal seperti ini. Dan itu kemudian nanti dimusyawarahkan. Menteri Agama akan menawarkan kepada peserta sidang bahwa hilal itu seperti ini kondisinya, maka awal Ramadan jatuhnya tanggal sekian. Apakah peserta rapat ini setuju atau tidak? Itu biasanya kemudian nanti ada tanggapan-tanggapan. Oke, saya ingin ke Kiai Syarif. Kiai, tadi kan ada kriterianya, ketinggiannya harus 3 derajat, elongasinya 6,4. Nah, ini kan begitu detail. Nah, kalau zaman Rasul dulu seperti apa untuk menentukan kriterianya apa waktu itu? Ya, karena hadisnya dari Nabi Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, jelas bahwa ini menjadi panduan dari baginda Rasulullah SAW. Engkau melihat ru'yatul hilal, tetapi tanpa menafikan bahwa hisab itu juga dipergunakan untuk mengetahui titik di mana itu hilal yang adanya. Jadi memang benar-benar ada kemampuan untuk bisa melihat itu. Karenanya kita suka melihat ada perbedaan di antara ulama yang ahli falak. Mereka bahkan ada yang kayak Habib Utsman Mufti Betawi, beliau mensyaratkan 7 derajat baru bisa ngelihat mata. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu di Jakarta, dan itu diyakini buat mereka, dan kemudian mereka berpuasa dan itu sah.
waktu itu. Itu karena mata telanjang, jadi harus 7 telanjang, derajat iya. gitu Makanya ya. sekarang dibantu dengan alat yang canggih. Kalau alat yang canggih bilang bahwa hari ini tidak memungkinkan untuk bisa terlihat hilal, maka ya apalagi dengan mata telanjang, itu logikanya kan. Artinya pada zaman Rasul dulu lebih banyak metode Ruqyatul Hilal atau hisab. Ru'yatul hilal, karena memang hadisnya begitu. Bila tertutup itu dengan awan, maka lengkapilah, genapkanlah dengan 30 hari. Nah, itu membuktikan bahwa ketika mata tidak bisa melihat, maka disuruh istiqmal. Gitu. Jadi berapapun ketinggiannya meskipun sudah masuk ketinggian tapi tidak terlihat digenapkan. Ya, betul. Oh gitu ya, oke. Prof, kalau kita lihat di Mabims itu kan 3 derajat. Nah, apakah kemudian kriteria Mabims ini sama dengan kriteria dunia lainnya? Mekah, Arab Saudi misalnya, atau negara Timur Tengah misalnya? Ini seperti apa mereka? Ya, Tapi dijawab setelah jeda ya, kita jeda dulu. Biar ditahan dulu, biar pemirsa penasaran. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Breaking News TV One.